Pernahkah kalian mendengar tentang sosok prajurit tanpa kepala yang gentayangan setiap malam Jumat? Konon, arwah itu bukan sekadar legenda. Ia masih mencari kepala baru untuk melengkapi tubuhnya. Malam ini, saya akan membawa kalian masuk jauh ke dalam kisah kelam yang selama ini hanya diceritakan dengan bisik-bisik di desa terpencil. Jangan dengarkan sendirian. Matikan lampu kalian sekarang, karena inilah kisah misteri kepala buntung di malam Jumat. Malam yang sunyi. Malam itu, desa kecil bernama Karangjati diselimuti kesunyian yang tidak biasa. Bulan hanya separuh, menggantung redup di balik awan tipis yang bergerak perlahan seperti tabir putih. Hawa malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah angin membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Jalan setapak yang biasanya ramai oleh suara jangkrik kini senyap. Hanya sesekali terdengar desir daun bambu yang saling bergesekan. Bahkan suara aliran sungai kecil di pinggir desa terdengar lebih pelan, seperti dicekik oleh ketakutan yang tak berwujud. Malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam Jumat, dan orang-orang tua di desa selalu berkata bahwa pada malam seperti ini ada sesuatu yang berjalan bersama manusia, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Narator. Aku masih bisa mengingat jelas suasana malam itu. Setiap tarikan napas terasa berat, seakan ada tangan dingin yang menekan dadaku. Raka, kau tahu, aku tidak pernah percaya cerita-cerita tentang hantu. Tapi malam itu, aku merasa seperti ada mata tak terlihat yang menatap dari balik kegelapan. Dita, aku mencoba menenangkan diriku, tapi jujur saja, langkah kakiku terasa berat. Bahkan suara kakiku sendiri terdengar asing, seperti bukan milikku. Mereka bertiga, Raka, Dita, dan aku sebagai saksi, memutuskan melewati jalan pintas menuju rumah setelah menghadiri acara selamatan di rumah tetangga. Jalan itu membelah hutan kecil dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Dahan dan rantingnya saling bertautan seperti gerbang raksasa yang menutup langit. Cahaya lampu minyak yang kami bawa bergetar tertiup angin, menimbulkan bayangan bergerak-gerak di tanah. Setiap bayangan terasa memiliki bentuk, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari balik gelap. Semakin jauh melangkah, semakin terasa kalau keheningan itu bukanlah sekadar hening biasa. Gonggongan anjing yang tadinya terdengar di kejauhan tiba-tiba terhenti, terpotong begitu saja, seakan makhluk malang itu dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sunyi kembali menguasai, lebih pekat, lebih menekan, sampai-sampai suara detak jantungku sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Narator, kau tahu apa yang paling menakutkan? Bukan suara jeritan, bukan suara aneh, tapi justru hening yang terlalu panjang. Dita, aku sempat berkata, mungkin hanya tikus hutan yang membuat anjing menggonggong. Tapi dalam hati, aku merasa ada yang salah. Raka, diam, Dit. Saat itu aku sendiri mendengar langkah berat menyeret sesuatu di tanah. Dan langkah itu bukan milik kita. Ketika kami mempercepat langkah, angin dingin bertiup lebih kencang, membuat lampu minyak hampir padam. Cahayanya meredup, menciptakan suasana semakin mencekam. Aku menoleh sekilas ke belakang, dan di antara bayangan pohon, aku melihat sesuatu. Sebuah bentuk samar, tinggi, tanpa kepala, berdiri kaku. Rasanya darahku berhenti mengalir. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam menatap kami dengan tubuh tanpa kepala yang kokoh seperti arca. Aku berkedip, dan bentuk itu lenyap begitu saja, seakan hanya imajinasi. Tapi dingin yang menyelimuti tubuhku mengatakan hal lain. Itu nyata, itu ada, dan itu sedang mengikuti. Raka, aku tahu kau juga melihatnya, bayangan itu. Tanpa kepala, kan? Narator.
Aku ingin berbohong, mengatakan tidak, tapi bibirku keluh. Itu benar, tanpa kepala. Dita, aku tidak melihat apapun, tapi aku merasakan dingin luar biasa, seakan ada seseorang berdiri tepat di belakangku. Langkah kami semakin cepat, tapi jalan setapak terasa lebih panjang dari biasanya. Dahan pohon menjuntai rendah, rantingnya mencakar pundak, seolah menahan kami agar tidak bisa keluar. Bau anyir tiba-tiba memenuhi udara, kuat, menusuk hidung, seperti darah segar yang baru saja mengalir. Raka menutup hidungnya dengan lengan baju, wajahnya pucat. Dita hampir menangis, matanya terus menoleh ke kiri dan kanan. Aku mencoba menenangkan mereka, tapi jujur saja, suaraku bergetar. Aku pun mencium bau itu, dan aku tahu, itu bukan bau hewan mati. Itu bau darah manusia. Narator, bau itu semakin lama semakin kuat. Kau tahu bau besi bercampur dengan sesuatu yang hangat. Itulah bau darah, Raka. Jangan bilang begitu. Kalau itu benar, berarti ada sesuatu yang lebih dari sekadar hantu. Dita, aku tidak sanggup lagi. Kenapa kita lewat sini? Kenapa aku tidak mendengarkan ibu tadi siang yang melarang lewat jalan hutan malam Jumat? Dan kemudian terdengar suara itu. Suara langkah berat disertai bunyi seretan seperti besi menggores tanah. Pelan namun pasti mendekat ke arah kami. Nafasku tercekat, dadaku berdegup seperti genderang perang. Kami saling berpandangan, tidak ada yang berani berkata-kata. Sampai akhirnya suara itu berhenti, tepat di belakang kami. Aku merasakan sesuatu berdiri sangat dekat, begitu dekat sampai bulu kuduku terasa seperti disetrum. Perlahan aku menoleh. Di sana, dalam cahaya redup lampu minyak, tampak sosok hitam besar. Tubuhnya tegap, mengenakan pakaian prajurit zaman dahulu, namun kepalanya tidak ada. Dari lehernya yang terputus, menetes cairan gelap, jatuh ke tanah, menimbulkan bau anyir semakin kuat, dan yang membuatku hampir kehilangan akal sehat. Sosok itu memegang sesuatu di tangan kanannya. Sebuah kepala manusia, dengan mata melotot, mulut terbuka, seakan masih ingin berteriak. Narator, kau tahu apa yang kulihat? Sosok tanpa kepala, memegang kepalanya sendiri. Raka. Astaga, aku tidak bisa lupa wajah kepala itu, seolah-olah itu wajahku sendiri. Dita, jangan bilang begitu, Rak. Jangan. Aku ingin pulang. Aku tidak mau di sini. Jejak darah yang membisu. Setelah melihat sosok mengerikan itu, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Langkahku goyah, seakan tanah di bawah kaki mendadak berubah jadi lumpur yang menarikku ke dalam. Raka berusaha menarik tanganku agar terus berjalan, sementara Dita sudah mulai terisak, bibirnya bergetar tanpa bisa mengucap doa dengan jelas. Tapi justru pada saat itu, jalan setapak di depan kami terasa semakin panjang, lebih panjang dari biasanya. Hutan kecil itu seolah berubah menjadi lorong tanpa ujung. Setiap langkah yang kami ambil meninggalkan suara cek, cek, cek. Aneh, seperti ada cairan yang menetes di tanah. Awalnya kukira itu hanya ilusi pendengaranku. Namun ketika aku menunduk, aku melihat bercak merah yang basah, masih segar, berceceran di tanah. Bercak itu membentuk jejak yang tidak terputus, seakan mengarah lurus ke depan, ke arah jalan yang memang harus kami lewati. Narator, kau tahu apa yang lebih menakutkan daripada hantu? Sesuatu yang meninggalkan jejak fisik, karena itu berarti ia benar-benar ada di dunia ini. Raka, aku melihat darah itu juga. Panas, kental. Jangan-jangan itu darah dari kepala yang ia bawa. Dita, aku tidak mau lihat lagi. Aku tidak sanggup. Kenapa kita harus terus berjalan mengikuti jejak ini? Semakin jauh kami melangkah, semakin banyak bercak darah itu bertebaran, membentuk pola seperti garis panjang yang diseret. Ada kalanya bercak itu berubah menjadi noda besar,
Seakan-akan sesuatu yang berat diletakkan di tanah sebelum diangkat kembali. Aku menahan napas, mencoba mengabaikan bau anyir yang semakin pekat. Namun, setiap kali angin bertiup, bau itu menusuk lebih dalam ke rongga hidung, membuat perutku mual. Dita menutup wajahnya dengan kerudung, sementara Raka berulang kali menoleh ke belakang. Aku tahu dia tidak hanya khawatir tentang sosok kepala buntung itu, tapi juga tentang fakta bahwa jalan di belakang kami seakan hilang ditelan gelap. Jika kami berbalik, hanya ada kegelapan tanpa ujung. Jalan pulang sudah tertutup, dan satu-satunya pilihan adalah terus maju. Narator. Langkah kami tak lagi terdengar seperti manusia berjalan. Setiap gesekan tanah terasa seakan ada sesuatu yang mengikuti ritme kaki kami. Raka. Aku merasa jejak ini bukan hanya milik makhluk itu. Ada sesuatu yang lain ikut berjalan bersama kita. Dita. Jangan bicara begitu, Rak. Kalau kau terus berkata begitu, aku takut ia akan menyadari kita sedang membicarakannya. Lalu, suara itu terdengar lagi. Duk, duk, trit. Sebuah langkah berat diikuti seretan besi yang menggores tanah. Kami berhenti sejenak. Tubuh kami kaku, hanya suara napas kami yang terengah. Dari kegelapan, bayangan hitam kembali muncul. Tapi kali ini lebih dekat. Sosok itu berjalan lambat, membawa kepalanya di tangan kanan. Sementara tangan kirinya menggenggam sebilah pedang besar yang berkarat. Setiap kali pedang itu menyeret tanah, terdengar suara panjang yang membuat telinga sakit. Mata pada kepala yang dibawanya tiba-tiba terbuka, menatap kami dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak-gerak seakan berusaha bicara. Aku nyaris berteriak, tapi suaraku tertelan oleh rasa takut yang menghancurkan logika. Narator. Kau lihat itu, Dit? Kepala itu, matanya terbuka. Dita. Jangan bilang begitu. Aku tidak mau lihat. Tolong hentikan ini. Raka. Diam. Kalau engkau teriak, ia akan tahu kita masih di sini. Jangan sampai kita dipanggil olehnya. Tiba-tiba lampu minyak di tangan Raka padam, tertiup angin. Gelap gulita langsung menyelimuti kami. Dalam kegelapan itu, suara langkah semakin jelas, lebih dekat, lebih nyata. Aku bisa mendengar tetesan cairan jatuh ke tanah, menimbulkan suara plak, plak yang menjijikkan. Dita berpegangan erat pada lenganku, tubuhnya gemetar hebat. Raka dengan panik berusaha menyalakan kembali lampu, tapi korek kayunya patah, gagal menyulut api. Dalam kegelapan, aku merasakan hawa dingin tepat di belakang leherku, seakan ada sesuatu yang mengembuskan napas dari arah sana. Dan kemudian, suara berat itu terdengar, suara parau, seperti dari kerongkongan yang tak utuh. Pulangkan kepalaku. Kata-kata itu terpotong-potong, seperti keluar dari dalam air, tapi jelas terdengar, menancap ke dalam telinga. Narator. Aku tidak tahu harus bagaimana. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi terasa masuk ke dalam tulang. Dita. Aku dengar juga, suara itu ada di dalam kepalaku. Seolah-olah dia bicara langsung ke pikiranku. Raka. Diam. Jangan jawab. Kalau kau jawab, mungkin ia akan semakin dekat. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Raka berhasil menyalakan kembali lampu minyak. Api kecil itu menyala, dan cahaya samar kembali menerangi jalan setapak. Namun, apa yang terlihat justru membuat kami semakin membeku ketakutan. Di tanah, tepat di depan kami, ada genangan darah yang membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, tampak sebuah kepala manusia lain, berbeda dari yang dibawa sosok tadi. Kepala itu sudah membusuk, matanya kosong, kulitnya mengelupas, namun mulutnya tersenyum lebar dengan gigi yang menghitam. Bau busuk menyengat langsung menyerang hidung, membuat Dita muntah di tempat. Aku menatap lingkaran darah itu.
Dan semakin lama menatap, semakin jelas aku melihat sesuatu. Ada pola, semacam simbol aneh yang terbentuk dari darah, seolah itu bukan sekadar ceceran acak, melainkan sebuah tanda yang disengaja. Narator. Simbol itu, aku pernah melihatnya di kitab tua milik kakekku. Itu tanda pemanggil roh prajurit mati, Raka. Apa maksudmu? Jadi, ini semua bukan kebetulan? Seseorang memanggilnya? Dita. Tuhan, kalau benar begitu, kita hanya bidak dalam permainan ini. Lalu siapa? Siapa yang memanggil kepala buntung itu? Bisikan dari kuburan lama. Kami berdiri membeku di depan lingkaran darah itu. Raka mencoba menenangkan diri, meski tangannya jelas gemetar. Dita sudah tidak sanggup lagi berdiri tegak. Tubuhnya melemas, tapi aku menahannya agar tidak jatuh tepat di genangan darah. Hening kembali menyelimuti, tapi kali ini berbeda. Ada suara samar yang muncul dari dalam tanah. Suara berbisik pelan, berlapis-lapis, seakan berasal dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. Suara itu begitu lirih, tapi jelas memanggil nama kami satu persatu. Pertama aku, lalu Raka, lalu Dita. Setiap kali namaku dipanggil, seolah ada tangan dingin yang menyentuh pundak, menarikku ke arah lingkaran darah. Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin keras di dalam kepala. Narator. Kau dengar itu? Suara yang memanggil kita dari dalam tanah. Raka. Astaga. Iya, aku dengar. Itu bukan suara satu orang. Itu ratusan, mungkin ribuan bisikan. Dita. Kenapa mereka tahu nama kita? Siapa yang bisa memanggil dari balik kubur seperti ini? Raka, yang biasanya berani, kali ini terlihat pucat pasi. Ia mengingat sesuatu, sebuah cerita lama yang pernah ia dengar dari kakeknya. Tentang kuburan massal prajurit di hutan Karangjati yang mati dalam peperangan ratusan tahun lalu. Konon, para prajurit itu tidak dimakamkan dengan layak. Kepala mereka dipenggal, tubuh mereka ditumpuk begitu saja, dibiarkan membusuk di bawah tanah. Desa Karangjati dibangun di atas tanah yang penuh darah dan dendam itu. Dan kini, pada malam Jumat, roh-roh itu mencari kepala mereka yang hilang. Tubuh tanpa kepala, kepala tanpa tubuh, berkeliaran mencari pasangan yang seharusnya. Tiba-tiba aku merasakan tanah di bawah kaki bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam kuburannya. Narator, jangan bilang bisikan ini berasal dari arwah prajurit yang dikubur di sini. Raka. Ya Tuhan, kakekku pernah bilang, setiap malam Jumat Kliwon, ada prajurit tanpa kepala yang berkeliaran mencari kepala mereka kembali. Dita, kalau benar begitu, berarti kita berada tepat di atas kuburan mereka. Tanah di sekitar lingkaran darah mulai retak. Dari celah kecil itu, keluar asap tipis berwarna keabu-abuan. Asap itu bergerak pelan, tapi bukan seperti kabut biasa. Ia membentuk wajah-wajah samar penuh luka dan darah. Beberapa di antaranya berteriak tanpa suara, mulut terbuka lebar, mata kosong menatap kami. Dita berteriak histeris dan hampir pingsan, tapi aku menampar pipinya agar ia tetap sadar. Raka mencoba mengangkat batu besar, lalu melemparkannya ke retakan itu, berharap bisa menutup celah. Tapi batu itu malah tenggelam ke dalam tanah, seakan disedot oleh sesuatu. Dan suara bisikan berubah menjadi jeritan serentak, panjang, menusuk telinga, membuat kepala terasa mau pecah. Narator, astaga, lihat asap itu, Dit. Wajah-wajah mereka. Mereka bangkit dari kubur. Raka, tidak. Mereka bukan bangkit. Mereka dipanggil oleh sesuatu. Dita, tolong hentikan ini. Aku tidak mau mati di sini. Aku tidak mau jadi bagian dari mereka. Kami berlari sekuat tenaga menjauhi lingkaran darah, tapi hutan seakan berubah menjadi labirin. Jalan setapak yang biasanya lurus kini berputar-putar,
membawa kami kembali ke tempat yang sama. Setiap kali mencoba keluar, kami selalu kembali ke lingkaran darah itu. Nafas kami terengah, dada terasa terbakar, tapi tidak ada jalan keluar. Lampu minyak kembali meredup, dan suara langkah itu terdengar lagi. Sosok kepala buntung kini berdiri tepat di tepi lingkaran darah. Dengan perlahan, ia meletakkan kepalanya sendiri di tengah simbol, lalu menundukkan tubuhnya seakan hendak mengambilnya kembali. Tapi tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul tangan-tangan busuk yang menarik kepala itu ke bawah. Sosok kepala buntung mengangkat pedangnya, berusaha merebut kembali, dan terjadilah pertarungan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia antara hantu tanpa kepala dan bayangan-bayangan dari dalam kubur. Narator: apa yang kulihat tidak masuk akal. Roh melawan roh, mayat melawan arwah. Raka, mereka berebut kepala itu. Itu kepala milik siapa sebenarnya? Dita, kita harus pergi. Kalau tidak, kita akan terseret ke dalam pertarungan mereka. Aku berusaha mencari cara untuk keluar, dan tiba-tiba aku ingat sesuatu. Doa yang sering dibacakan kakek sebelum melewati hutan. Dengan terbata-bata, aku mulai mengucapkannya, meski lidahku kaku dan gemetar. Raka dan Dita mengikutiku, walau suara mereka bergetar ketakutan. Aneh, tapi perlahan tanah yang bergetar mulai tenang. Asap yang keluar dari retakan memudar, dan lingkaran darah itu semakin lama semakin pudar. Suara jeritan pun melemah, berubah kembali menjadi bisikan yang perlahan menghilang. Namun, sosok kepala buntung itu masih berdiri di sana, menatap kami dengan tubuh tegapnya, meski ia tidak lagi memegang kepalanya. Ia seakan tahu bahwa kami bukan musuhnya, melainkan saksi dari dendam yang tak pernah selesai. Sebelum akhirnya lenyap di telan gelap, ia mengayunkan pedangnya ke udara, meninggalkan suara gemuruh yang menggema di seluruh hutan. Dan tiba-tiba, kami sudah berdiri di tepi desa, seolah semua kejadian itu hanyalah ilusi. Narator, kita berhasil keluar. Tapi apa semua ini nyata atau hanya mimpi buruk? Raka, tidak, itu nyata. Jejak darah masih menempel di kakiku. Dita, kalau begitu, berarti mereka belum pergi. Mereka hanya menunggu sampai ada yang berani masuk lagi. Malam panjang, di balik pintu terkunci. Kami akhirnya berhasil keluar dari hutan, atau setidaknya itulah yang kami kira. Ketika cahaya lampu rumah-rumah desa mulai terlihat, kami hampir saja berlutut lega. Nafas kami tersengal, tubuh penuh lumpur dan noda merah yang entah darah atau tanah basah. Namun, sesuatu terasa aneh. Desa yang biasanya riuh dengan suara ayam, anjing, atau obrolan malam, kali ini senyap. Tidak ada satu pun lampu rumah yang benar-benar terang. Semua pintu rapat tertutup, jendela dikunci, bahkan tirai diturunkan, seakan para penghuni sengaja bersembunyi dari sesuatu. Angin yang bertiup membawa bau dupa bercampur minyak tanah, tanda bahwa sebagian besar rumah sedang membakar kemenyan. Atmosfer desa berubah mencekam, bukan karena sepi, melainkan karena keheningan itu terencana. Mereka semua tahu sesuatu sedang berkeliaran di luar, dan mereka menutup diri rapat-rapat agar tidak tersentuh. Narator, kenapa sunyi sekali? Biasanya malam di Karangjati masih terdengar suara obrolan atau gamelan dari kejauhan. Raka, lihat jendela itu. Ada bayangan orang, tapi mereka tak mau membuka pintu. Mereka tahu kita ada di sini, tapi memilih diam. Dita, jadi mereka sudah tahu makhluk itu ada di hutan, dan mereka membiarkan kita sendirian melawan. Kami memutuskan menuju rumahku yang tidak jauh dari jalan desa. Dengan sisa tenaga, kami berlari kecil, berharap bisa masuk ke dalam dan bersembunyi sampai fajar.
Begitu sampai, aku langsung mengetuk pintu keras-keras sambil memanggil ayahku. Tidak ada jawaban. Pintu itu terkunci dari dalam. Aku mengetuk lagi. Kali ini lebih keras, sampai-sampai tangan terasa sakit. Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara lirih ibuku. "Jangan masuk, cepat pergi." Suaranya parau, seperti orang yang sedang menahan tangis. Aku terdiam, bingung, sementara Raka berusaha menggoyang gagang pintu. Dita menangis, memohon agar kami tidak ditinggalkan di luar. Dan kemudian, suara langkah berat itu terdengar lagi. Kali ini, di ujung jalan desa, suara duk, duk, seret. Semakin lama semakin dekat. Panik, aku berteriak, memohon ibuku untuk membuka pintu. Tapi yang kudengar hanya suara doa terbata-bata dari dalam rumah. Mereka menolak kami masuk. Narator. "Ibu, kenapa? Kenapa kau mengunci pintu? Ini aku, anakmu." Ibunya dari dalam rumah. "Pergi, kalau tidak kalian akan membawanya masuk." Raka. Sial, mereka benar-benar meninggalkan kita. Apa mereka ingin kita jadi tumbal? Akhirnya kami berlari ke rumah tua milik Mbah Joyo, dukun desa yang konon mengerti segala hal tentang makhluk gaib. Rumah itu berada di pinggir desa, dekat sawah. Dengan gemetar, kami mengetuk pintunya. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah Mbah Joyo yang keriput, matanya tajam, namun penuh kelelahan. Tanpa banyak bicara, ia menarik kami masuk, lalu menutup pintu rapat-rapat. Di dalam rumah, aroma kemenyan menyengat. Lilin-lilin menyala di setiap sudut ruangan. Dindingnya dipenuhi raja dan tulisan kuno. Mbah Joyo menatap kami bergantian, lalu berkata dengan suara berat, "Kalian telah melihatnya, ya, prajurit tanpa kepala itu. Aku sudah merasakan kedatangannya sejak tadi sore." Kami bertiga hanya bisa mengangguk, masih gemetar. Lalu ia duduk bersila, menyalakan dupa, dan mulai melafalkan mantra. Mbah Joyo, kepala buntung itu bukan sekadar arwah gentayangan. Ia adalah panglima perang yang mati dikhianati, kepalanya dipenggal, dan tubuhnya dikubur di hutan itu. Narator. Kalau begitu, kenapa ia muncul di depan kami? Mbah Joyo. Karena kalian melintas di jalan yang sama dengan arwahnya, dan kini ia menandai kalian. Mbah Joyo bercerita bahwa dulu puluhan prajurit memang dibantai di hutan Karangjati. Kepalanya dipenggal satu persatu, lalu ditumpuk di sebuah lubang besar, sementara tubuh mereka dibuang ke tempat lain. Sang panglima, yang dikenal sebagai Panglima Arungwira, bersumpah akan kembali mencari kepalanya dan membalas dendam pada siapa saja yang melintasi jalan darahnya. Malam Jumat menjadi waktu kebangkitannya. Karena itulah para warga desa selalu mengunci pintu dan tidak keluar rumah. Mereka tahu, siapapun yang melihat Panglima Kepala Buntung, hidupnya tidak akan pernah tenang lagi. Bahkan, jika berhasil lolos malam ini, arwah itu akan terus mengikuti, menuntut kepala baru untuk menggantikan kepalanya yang hilang. Mendengar itu, Dita langsung menangis histeris, menutup telinga agar tidak mendengar lebih jauh. Raka mengepalkan tangan, marah sekaligus putus asa. Aku sendiri hanya bisa terdiam, menatap lantai, merasakan tubuhku gemetar tanpa bisa dikendalikan. Narator. Jadi, kami semua sudah ditandai, artinya meski fajar tiba, ia tetap akan mengejar. Mbah Joyo, benar. Selama kepala panglima itu belum kembali ke tubuhnya, ia akan mencari pengganti. Dan kalian sudah melihat wajahnya. Raka, kalau begitu, katakan Mbah, apa ada cara untuk menghentikannya? Mbah Joyo menatap kami lama sekali sebelum akhirnya menjawab, ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Kalian harus kembali ke hutan itu, menuju kuburan lama prajurit, dan mengembalikan kepala yang ia bawa ke tubuhnya.
Jika kepala itu menyatu kembali, arwah Panglima Arungwira akan tenang dan kalian bisa selamat. Tapi jika gagal, maka kalian akan menjadi bagian dari pasukan tanpa kepala itu. Mendengar itu, darahku serasa membeku. Bagaimana mungkin kami harus kembali ke hutan yang baru saja hampir membunuh kami? Dita langsung menolak, menangis sejadi-jadinya. Sementara Raka malah menatapku dengan mata penuh tekad. Aku tahu, dalam hati kecilnya, ia tidak mau mati sia-sia. Mbah Joyo lalu mengeluarkan sebilah keris kecil yang dililit kain kuning. Katanya keris itu mampu melukai roh jahat. Ia menyerahkannya padaku dengan pesan, "Kalau kau bertemu lagi dengan kepala buntung itu, bacalah doa ini, lalu tusukkan keris ke tanah. Itu akan membuka jalan pulang suasana rumah semakin mencekam." Ketika tiba-tiba suara langkah berat itu kembali terdengar, kali ini tepat di luar rumah Mbah Joyo. Narator: "Mbah, jangan bilang ia sudah menemukan kita di sini." Mbah Joyo: "Tenang, jangan buka pintu. Malam ini baru dimulai. Dita, tolong, jangan biarkan dia masuk. Aku tidak sanggup lagi." Tumbal darah. Suara langkah berat di luar rumah Mbah Joyo terdengar semakin jelas, seakan lantai tanah ikut bergetar setiap kali ia melangkah. Dita menjerit lirih, menutup telinganya dengan kedua tangan, sementara Raka memegang keris kecil pemberian Mbah Joyo dengan tangan gemetar. Kami semua menahan napas, berharap makhluk itu tidak masuk. Namun, tiba-tiba terdengar suara goresan di pintu kayu, panjang, kasar, seakan sesuatu yang tajam menyeret perlahan. Serit, serit. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Joyo tetap duduk bersila, membaca mantra sambil menaburkan garam di sekeliling rumah. Aroma kemenyan semakin pekat, asapnya memenuhi ruangan. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari atap rumah, terdengar suara berat seperti sesuatu jatuh. Duk! Langit-langit berdebu dan samar-samar terdengar suara tawa parau. Tawa yang tidak berasal dari mulut manusia. Narator: "Astaga, Mbah, dia ada di atas rumah, bukan hanya di luar pintu." Raka, pegang kerisnya, kalau dia masuk, kita lawan. Dita: "Tidak, aku tidak sanggup. Lebih baik aku mati daripada melihat wajah itu lagi." Atap rumah mulai berderit, kayunya retak seperti akan roboh. Lalu, tiba-tiba, darah menetes dari sela-sela bambu atap, jatuh ke lantai, membentuk genangan kecil yang melingkar. Darah itu tidak berhenti, malah semakin deras, sampai-sampai ruangan kecil itu dipenuhi bau anyir menusuk hidung. Dita menjerit ketakutan, sementara Raka mencoba menahan pintu agar tidak terbuka. Mbah Joyo dengan suara beratnya berkata bahwa ini adalah tanda bahwa sang Panglima Kepala Buntung menginginkan tumbal. Ia tidak akan pergi sebelum ada yang menyerahkan darahnya malam ini, katanya. Kata-kata itu membuat dadaku serasa ditusuk ribuan jarum. Apakah ini berarti salah satu dari kami harus mati? Aku menoleh ke Raka, lalu ke Dita. Wajah mereka pucat, penuh keringat dingin, dan aku tahu mereka pun memikirkan hal yang sama. Narator: "Mbah, jangan bilang maksudmu ia menuntut tumbal manusia." Mbah Joyo: "Bukan hanya manusia, ia menuntut kepala baru, pengganti kepalanya yang hilang." Raka: "Jangan bercanda, Mbah. Kau mau bilang salah satu dari kami harus dipenggal?" Mbah Joyo lalu bercerita bahwa puluhan tahun lalu, desa Karangjati pernah didatangi arwah Panglima Arungwira. Saat itu, warga desa panik dan demi menyelamatkan diri, mereka memilih memberikan satu tumbal, seorang pendatang yang tidak memiliki keluarga di desa. Orang itu dipenggal dan kepalanya diletakkan di hutan. Lalu barulah Panglima menghilang untuk sementara. Sejak saat itu, setiap beberapa tahun sekali, arwah itu kembali menuntut tumbal baru. Malam ini,
Rupanya giliran kami yang ditandai. Mendengar itu, Dita menangis histeris, jatuh terduduk sambil meracau tidak jelas. Raka mengepalkan tangan, menatapku dengan mata merah penuh amarah, seolah-olah ia ingin menolak takdir ini. Sementara aku hanya bisa menatap darah yang terus menetes dari atap, mendengar bisikan samar di telinga. Kepalanya, pulangkan kepalaku. Narator. Jadi selama ini, desa ini selamat karena menukar nyawa orang lain. Raka, dasar pengecut, mereka mengorbankan orang tak bersalah hanya untuk melindungi diri. Dita, aku tidak mau jadi tumbal. Aku tidak mau jadi kepala itu. Tiba-tiba pintu rumah bergetar keras, seperti ada yang menghantam dari luar. Dum. Sekali, dua kali, hingga kayu pintu retak. Raka berdiri dengan keris di tangan, siap menghadapi apapun yang masuk. Mbah Joyo semakin cepat membaca mantranya, menaburkan beras kuning ke lantai, membuat garis lingkaran di sekeliling kami. Jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi, katanya dengan suara lantang. Tapi detik berikutnya, kami melihat sesuatu menembus dinding bambu rumah. Sebuah tangan besar, hitam, penuh urat, dengan kuku panjang tajam. Tangan itu meraih ke arah Dita, hampir menariknya keluar lingkaran. Dita menjerit, berusaha melepaskan diri. Aku dan Raka menariknya sekuat tenaga, hingga tangan itu terlepas kembali ke kegelapan. Namun bekas cengkeramannya tertinggal di lengan Dita. Luka panjang menganga, darah segar mengalir deras. Bau darah itu memenuhi ruangan, membuat suara langkah semakin cepat mendekat. Narator, Mbah, dia sudah mencium darah Dita. Apa yang harus kita lakukan? Mbah Joyo, kalian harus kuat, jangan biarkan dia menarik satupun keluar lingkaran. Raka, aku tidak akan biarkan dia mengambil Dita, meski harus mati di sini. Suara gemuruh tiba-tiba memenuhi rumah, seolah tanah bergetar hebat. Dari lantai muncul retakan yang semakin besar, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Asap itu membentuk wajah Panglima Kepala Buntung. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara mengerikan. Di tangannya, ia kembali memegang kepalanya yang meneteskan darah segar, seolah-olah baru saja dipenggal. Mbah Joyo berdiri, mengangkat tongkat kayu dan meneriakkan mantra terakhirnya, tapi tiba-tiba tubuhnya terlempar ke dinding. Darah menyembur dari mulutnya. Dengan lemah, ia berteriak, "Pergi ke hutan. Hanya di sana kalian bisa mengakhiri ini." Kami bertiga menatap satu sama lain, ketakutan bercampur keputusasaan. Di satu sisi, tinggal di rumah berarti menunggu mati. Di sisi lain, kembali ke hutan berarti menghadapi neraka yang lebih gelap. Tapi pilihan sudah tidak ada lagi. Raka meraih tanganku, Dita terisak, dan dengan hati bergetar, kami membuka pintu, berlari ke dalam malam, menuju hutan Karangjati sekali lagi. Narator, Mbah, jangan tinggalkan kami. Kau bilang kau bisa melindungi. Mbah Joyo melemah. Aku sudah terlalu tua. Kalianlah yang harus menyelesaikannya. Dita, tolong Tuhan, jangan biarkan aku jadi tumbalnya. Kuburan terlarang. Udara malam terasa semakin berat ketika kami kembali memasuki hutan Karangjati. Kali ini tidak ada lagi rasa ragu, hanya ketakutan bercampur tekad tipis untuk bertahan hidup. Dita masih menangis terisak di antara langkah terburu-burunya, sementara Raka berjalan di depan dengan keris kecil di tangannya. Tatapan matanya tajam ke arah gelap. Aku berada di tengah, berusaha menahan pikiran agar tidak pecah oleh bisikan-bisikan samar yang kembali terdengar dari balik pepohonan. Suara itu memanggil nama kami berulang-ulang, seakan-akan ribuan mulut berbaris di kegelapan, menunggu kami datang. Jalan setapak yang tadinya kupikir lurus, kini terasa asing. Pohon-pohon tampak lebih rapat. Dahan-dahannya
seperti membentuk jeruji yang memenjarakan kami. Hutan ini bukan sekadar tempat, melainkan ruang kutukan yang hidup. Tiba-tiba, di kejauhan, aku melihat kilau merah samar, seperti cahaya obor yang bergerak pelan. Semakin kami mendekat, semakin jelas terlihat bahwa cahaya itu berasal dari api kecil yang menyala di atas sebuah gundukan tanah besar, kuburan massal para prajurit tanpa kepala. Narator: Rak, lihat itu, api, seperti tanda. Itu pasti kuburan yang Mbah Joyo maksud Raka. Ya Tuhan, jadi benar, mereka semua dikubur di sini. Dita: aku tidak mau lebih dekat. Aku tidak mau. Tempat ini sudah cukup membuatku gila. Gundukan tanah itu begitu besar, hampir sebesar bukit kecil, ditumbuhi rumput liar dan pohon beringin tua dengan akar menjuntai ke tanah. Di sekelilingnya ada puluhan batu nisan tanpa nama, hanya ditandai dengan tumpukan batu kecil. Bau busuk menusuk hidung, bukan seperti bau bangkai biasa, tapi lebih tua, lebih pekat, seakan sisa-sisa dendam itu masih hidup di udara. Raka menyalakan obor kecil dari sisa minyak yang ia bawa, lalu kami mendekati gundukan itu dengan langkah ragu. Sesampainya di sana, tanah di bawah kaki terasa hangat, seolah baru saja ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dita menutup hidung dengan kerudung, wajahnya pucat pasi. Lalu, tepat di tengah kuburan, ada lubang besar seperti liang hitam yang menganga, seolah siap menelan siapapun yang mendekat. Dari lubang itu, keluar asap pekat berwarna kehitaman, membawa suara jeritan samar, jeritan orang-orang yang mati, mengenaskan berabad-abad lalu. Narator: lubang itu seakan menunggu kita. Apa yang akan terjadi jika kita masuk? Raka: kalau benar kepala Panglima ada di sini, maka kita harus masuk, apapun risikonya. Dita: tidak, Ra, itu bukan liang biasa, itu jalan ke neraka. Tepat ketika kami menatap lubang itu, tanah bergetar hebat. Dari dalamnya, muncul tangan-tangan busuk berlumuran tanah, meraih ke atas, seakan ingin menarik sesuatu. Lalu tubuh-tubuh tanpa kepala mulai merangkak keluar, satu demi satu, lusinan jumlahnya. Mereka mengenakan pakaian prajurit usang. Beberapa masih dengan sisa-sisa besi berkarat menempel di tubuh mereka. Tubuh itu berjalan terhuyung-huyung. Darah hitam menetes dari leher mereka yang terputus. Suara mereka bukan jeritan, melainkan dengungan rendah yang menggema di seluruh hutan, membuat telinga berdengung dan kepala berdenyut sakit. Kami bertiga mundur beberapa langkah. Ketakutan menyaksikan barisan mayat hidup tanpa kepala itu bergerak mendekat, mengelilingi kuburan, seakan melakukan ritual yang tidak bisa dipahami manusia. Di tengah lingkaran mereka, tanah semakin retak, lalu muncul sosok besar. Panglima kepala buntung dengan pedang raksasa di satu tangan dan kepala busuk di tangan lainnya. Narator: astaga, dia ada di sana. Panglima itu bersama pasukannya. Raka, mereka tidak hanya satu atau dua, tapi puluhan. Bagaimana kita bisa melawan ini? Dita, kita tidak mungkin selamat. Lebih baik kita mati sekarang daripada jadi salah satu dari mereka. Panglima itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan ke tanah. Suara dentumannya membuat bumi bergetar, dan seketika semua prajurit tanpa kepala berhenti bergerak, menoleh ke arah kami dengan tubuh kaku. Meskipun mereka tidak punya kepala, aku bisa merasakan tatapan ribuan mata kosong yang menembus tubuh kami. Raka memegang keris erat-erat, tangannya bergetar, tapi tatapannya tidak mundur. Aku sendiri hampir kehilangan akal, sementara Dita sudah terduduk di tanah, tidak sanggup berdiri lagi. Panglima itu kemudian meletakkan kepalanya sendiri di atas gundukan tanah, tapi kepala itu langsung bergulir turun, tidak mau menyatu dengan tubuhnya.
Jeritan panjang menggema, membuat semua prajurit tanpa kepala ikut bergetar. Lalu, aku sadar, kepala itu bukan miliknya. Itu sebabnya ia belum bisa tenang. Ia membutuhkan kepala lain, kepala baru yang cocok untuk menggantikan kepalanya yang hilang. Narator. Ra, kau lihat? Itu bukan kepalanya. Ia masih mencarinya. Raka. Kalau begitu, berarti kita yang ditandai. Dia ingin salah satu dari kepala kita. Dita. Tidak, aku tidak mau. Lebih baik aku bunuh diri sekarang juga daripada jadi penggantinya. Suasana berubah semakin mencekam. Langit mendadak gelap pekat meski bulan tadi masih setengah bercahaya. Angin bertiup kencang, membawa suara tangisan yang terdengar dari segala arah. Raka menggenggam keris pemberian Mbah Joyo, lalu berbisik padaku bahwa hanya dengan benda itu kita punya kesempatan melawan. Ia meminta aku membaca doa yang diajarkan Mbah Joyo, sementara dia siap menusukkan keris itu ke tanah untuk membuka jalan pulang. Tapi sebelum sempat melakukan itu, Panglima Kepala Buntung tiba-tiba melompat mendekat. Jaraknya hanya beberapa langkah dari kami. Pedangnya terangkat tinggi, darah menetes dari ujungnya, dan suara parau menggema dari leher yang terputus. Kepalaku, serahkan kepalamu. Kami bertiga menjerit bersamaan. Lalu Raka menancapkan keris ke tanah sekuat tenaga. Tanah bergetar keras, lubang besar semakin melebar, dan cahaya putih samar muncul di dalamnya. Namun, cahaya itu justru menarik kami, menyeret tubuh kami masuk ke dalam kegelapan lubang kubur. Narator. Rak, apa yang kau lakukan? Kita malah ditelan lubang itu. Raka, percaya padaku. Ini satu-satunya cara. Mungkin jalan keluar memang ada di dalam. Dita. Tidak, jangan. Aku tidak mau masuk ke neraka itu. Malam terakhir. Paragraf 1. Kurang lebih 700 kata. Tubuh kami bertiga terhempas ke dalam lubang kubur yang gelap gulita. Rasanya seperti jatuh tanpa dasar. Udara di sekeliling semakin dingin. Sampai akhirnya kami terhempas ke sebuah ruang bawah tanah yang aneh. Tanahnya basah, bau busuk kematian semakin kuat menusuk hidung. Cahaya putih samar yang tadi muncul kini berubah menjadi obor-obor kecil yang berbaris di dinding batu, seperti lorong makam kuno. Di sepanjang dinding tergantung ratusan tengkorak dengan rahang terbuka, seakan sedang berteriak. Dita langsung menutup matanya, gemetar ketakutan, sementara Raka menahan sakit di bahunya yang terkilir karena jatuh. Dari ujung lorong terdengar suara langkah berat. Panglima Kepala Buntung muncul, lebih besar, lebih menakutkan. Tubuhnya dipenuhi darah segar yang menetes. Di tangan kirinya masih ada kepala busuk, sementara tangan kanannya menggenggam pedang besar yang kini berlumuran api hitam. Narator. Ra, ini bukan dunia manusia lagi. Kita sudah masuk ke alamnya. Raka, kalau memang ini neraka, maka kita harus keluar sebelum dia menutup jalan. Dita. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup lagi. Lebih baik aku mati di sini. Panglima itu menghantam pedangnya ke tanah, membuat obor-obor di dinding padam satu persatu, hingga ruangan itu hanya diterangi cahaya merah dari mata kosong, tengkorak-tengkorak di sekeliling. Suara parau keluar dari lehernya yang terputus, menggema di seluruh ruang. Salah satu dari kalian harus menggantikan kepalaku. Suaranya seperti ribuan jeritan bercampur jadi satu. Raka berdiri menghadang. Keris pemberian Mbah Joyo masih tergenggam meski tangannya gemetar. Aku bisa merasakan aura panas dari tubuh Panglima seperti berdiri di depan api besar yang siap membakar. Dita merangkak mundur, punggungnya menempel pada dinding penuh tengkorak. Lalu, tanpa peringatan, tubuh-tubuh prajurit tanpa kepala muncul dari tanah, mengepung kami.
Mereka tidak menyerang, hanya berdiri kaku seakan menunggu keputusan siapa yang akan menjadi pengganti kepala sang panglima. Narator. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, dia akan mengambil kita bertiga sekaligus. Raka, selama aku masih hidup, aku tidak akan biarkan dia menyentuhmu. Dita, tolong, jangan biarkan dia memilih aku. Aku mohon. Panglima mulai berjalan maju, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Aku bisa mendengar degupan jantungku sendiri, begitu keras, seakan waktu melambat. Raka maju selangkah, lalu menancapkan keris ke tanah sekali lagi. Cahaya putih muncul dari keris itu, kali ini lebih terang, memantul ke seluruh ruangan. Tubuh prajurit tanpa kepala yang mengelilingi kami tampak bergetar. Beberapa mulai runtuh menjadi debu, tapi panglima itu hanya tertawa parau. Suaranya menggelegar. Keris itu tidak bisa mengusirku. Aku hanya bisa pergi dengan kepala baru, teriaknya. Raka menoleh padaku, matanya penuh tekad bercampur putus asa. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Dia berniat mengorbankan dirinya. Aku menahan lengannya, berteriak bahwa ada cara lain. Tapi Raka hanya tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Dita. Narator. Jangan lakukan itu, Rak. Jangan kau serahkan kepalamu. Raka, kalau salah satu harus mati, biar aku yang memilih. Dita. Tidak, Rak. Jangan. Aku tidak bisa kehilanganmu. Tiba-tiba, Panglima melompat dengan kecepatan mengerikan. Pedangnya terangkat tinggi, siap menebas. Dalam sekejap, Raka mendorongku dan Dita menjauh, lalu berlari ke arah Panglima dengan teriakan penuh amarah. Ia mengangkat keris kecil itu, menancapkannya tepat di dada hitam Panglima. Cahaya putih menyembur keluar, menyilaukan seluruh ruangan. Jeritan mengerikan terdengar. Tubuh Panglima bergetar, kepalanya terlepas dari genggaman, bergulir di tanah. Tapi bukannya lenyap, kepala itu justru melompat ke arah Raka, menempel di tubuhnya. Aku menjerit melihat wajah Raka perlahan berubah. Matanya memerah, kulitnya menghitam. Dita histeris, berusaha menarik Raka, tapi tubuhnya sudah bukan lagi tubuh manusia. Ia berdiri tegak, kini dengan kepala Raka yang menyatu sempurna di tubuh Panglima. Narator. Rak! Tidak, jangan bilang dia jadi penggantinya. Dita, lepaskan dia. Tolong, kembalikan Raka kami. Raka Panglima. Suara parau bercampur. Sekarang, aku lengkap. Malam ini, dendamku terbayar. Ruangan itu mulai runtuh. Tengkorak-tengkorak jatuh dari dinding. Tanah bergetar dan asap hitam memenuhi udara. Aku menarik Dita sekuat tenaga, berlari menuju cahaya samar di ujung lorong yang entah dari mana muncul. Di belakang, Raka, atau makhluk yang kini menjadi panglima baru, berdiri diam, menatap kami dengan mata merah menyala. Sesaat, seolah ada kesadaran manusia yang tersisa dalam dirinya. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Lari, jangan pernah kembali." Lalu tanah runtuh di bawahnya. Tubuhnya tertelan kegelapan bersama jeritan ribuan arwah. Aku dan Dita berhasil keluar dari lubang itu, terhuyung-huyung sampai kembali ke hutan. Ketika kami menoleh ke belakang, kuburan terlarang itu telah tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah ada. Malam itu berakhir dengan keheningan mencekam, namun di dalam hatiku, aku tahu Raka telah menjadi bagian dari kutukan itu. Panglima Kepala Buntung kini memiliki kepala baru dan suatu saat ia akan kembali. Narator. Ra, maafkan aku. Kami tidak bisa menyelamatkanmu. Dita menangis. Dia sudah pergi, tapi suatu hari dia akan datang lagi. Narator. Dan malam Jumat akan selalu menyimpan namanya, Panglima Kepala Buntung.